Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mengikuti live ini sehingga dapat setidaknya sebentar mengikuti apabila hal-hal yang telah disampaikan saya mungkin sudah diketahui teman-teman bisa meninggalkan live ini gitu. Saya lagi mohon maaf teman-teman, tadi juga ada sedikit problem ya, karena kita karena tadi pulang udah mepet waktu, kemudian kita ternyata mikrofon wireless kita dalam keadaan sudah lowbat ya. Jadi ya sekarang mau nggak mau kita cas dulu, dan kita ini menggunakan mikrofon dari HP langsung ya, dari handphone langsung, sehingga mungkin kualitasnya, bukan mungkin sih, udah pasti kualitasnya jauh di bawah. Itulah mengapa saya dalam sebuah live itu, kalau teman-teman yang berapa kali kemarin mengikuti live saya dan juga sering mengikuti menonton video saya juga pasti bisa membedakan ya dengan kualitas seperti ini. Biasanya saya membuatnya dengan mikrofon wireless ya, jadi suaranya pasti jauh lebih bagus dan jauh lebih bulat, serta situasinya jauh lebih tenang karena ada fungsi noise reduction di mikrofon saya, yang kebetulan mikrofon yang saya pergunakan adalah menggunakan merek TNW ya, tipe N8 N9. Teman-teman bisa lihat di etalase 13, itu tentu jauh sekali beda itu. Makanya ya sekali lagi mohon maaf, sekarang saya tidak menggunakan mikrofon tersebut, sedang dites, dan ya mungkin juga teman-teman jadi bisa tahu nih bedanya nih penggunaan mikrofon ini sangat jauh berbeda dengan kalau tidak menggunakan mikrofon gitu, baik saat live seperti ini ataupun saat membuat konten. Jadi ya hitung-hitung teman-teman yang mungkin masih ragu untuk membeli mikrofon tersebut karena harganya mungkin juga relatif agak mahal, walaupun sebetulnya tidak terlalu mahal sih. Dengan harga 300.000 itu kualitasnya bisa yang mikrofon yang jutaan mungkin ya, sekitar itulah mungkin perbandingannya gitu secara kualitas. Makanya ya sekali jadi ya untuk kali ini kita tidak menggunakan mikrofon, dan besok selanjutnya insya Allah semua mikrofonnya sudah tidak lupa dicas lagi seperti ini, dan kita dapat menggunakan mikrofon wireless seperti yang di etalase nomor 13 ya. Mungkin teman-teman kalau besok masih ikut lagi live saya bisa melihat bedanya antara sekarang tidak menggunakan mikrofon, hanya menggunakan mikrofon dari handphone, dengan besok dan selanjutnya insya Allah sudah menggunakan lagi mikrofon wireless TNW N8 N9 seperti yang ada di etalase 13. Mudah-mudahan walaupun sekarang tanpa mikrofon pun juga teman-teman masih dapat mengikuti live ini dengan cukup cukup enak ya, suaranya tetap terdengar gitu. Oleh teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai bahas pada sesuai waktunya menjawab pertanyaan. Jika ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, jadi teman-teman ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar, saya jawab. Pertanyaannya bisa juga dari berdasarkan video yang saya buat. Saya punya satu video yang teman-teman bisa lihat di profil saya di daftar putar di daftar putar sharing menulis lengkap video mengenai tahap menulis dari tahap saya yang 5 itu. Teman-teman menanyakan dari situ, teman-teman ada hal-hal lain yang ditanyakan, ada pengalaman-pengalaman yang terkait dengan menulis yang ingin ditanyakan, dapat menanyakannya. Oke, selamat bergabung Kak Afdal, Kak bergabung ya, baru bergabung kali ini. Oke, sambil menunggu pertanyaan, selamat juga datang ke Hobby School ya. Sekarang kita akan mulai topik yang mungkin sedikit lebih berat ya daripada topik berikutnya, tapi sebetulnya topik ringan juga sih. Kita akan membahas mengenai penulisan buku ataupun tulisan non fiksi ya. Jadi tulisan yang bukan novel, bukan kumpulan puisi, bukan kumpulan cerpen, tapi buku-buku yang bersifat pembahasan yang mungkin lebih ilmiah ya, pembahasan yang walaupun tidak terlalu ilmiah tapi tetap membahas mengenai topik-topik yang sifatnya sifatnya itu bukan fiksi, jadi sifatnya tetap suatu hal yang nyata, suatu hal yang fakta ya. Kebetulan saya juga sudah menulis ada sekitar 8 buku non fiksi ya, lebih kepada bidang bisnis dan marketing, karena memang itulah bidang yang saya jalani selama 20 tahun terakhir ini gitu. Jadi
saya akan membahas sedikit. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih sebuah karya non fiksi di dalam bidang bisnis dan marketing itu bisa unik dibandingkan dengan karya yang sama dari penulis lain. Yaitu yang pertama yang bagaimana bisa jadi unik. Yang kedua adalah bagaimana tips-tipsnya yang perlu kita lakukan ketika menulis buku-buku non fiksi ataupun juga mungkin tidak hanya buku, bisa jadi tulisan, paper, makalah atau bahkan katakan skripsi yang membuatnya itu tips untuk membuatnya itu menjadi sesuatu yang ringan, tidak memberatkan kita gitu kan, membuat tulisan tersebut berkualitas dan bisa diterima oleh pembaca kita siapapun ya. Kalau skripsi ya tentu dosen pembimbing, dosen penguji. Kalau buku seperti ini ya mungkin pembaca yang saya targetkan. Kalau misalnya paper ataupun makalah ya tentu dosen-dosen kita mata kuliah yang menugaskan tersebut, atau misalnya dosen-dosen, atau misalnya kita yang bekerja ya tentu laporan ke atasan kita untuk laporan bulanan ataupun juga laporan kegiatan itu juga adalah kita ditujukan kepada mereka, bagaimana mereka bisa senang dengan tulisan yang kita buat ya. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan mulai sambil menunggu pertanyaan. Selamat bergabung Kak Samsul tadi. Sambil kita menunggu pertanyaan yang nanti akan bisa langsung saya jawab, teman-teman, kita sekarang mulai pembahasan mengenai faktor pembeda apa yang membuat suatu karya non fiksi itu menjadi berbeda dengan karya non fiksi lainnya di dalam bidang yang sama, misalnya tadi bidang marketing dan bisnis ya. Dan saya akan memberikan contoh-contohnya langsung dengan buku-buku yang telah saya tulis, karena memang seperti saya sering sampaikan bahwa menulis itu adalah sesuatu yang unik. Tidak aja penulis satu dengan penulis yang lain itu adalah punya keunikan, tapi juga ketika saya menulis buku yang satu, misalnya buku marketing dengan buku branding atau buku leadership, itu pasti semuanya unik ya, pasti punya pengalaman-pengalaman yang unik yang bisa diceritakan ketika kita membahas konsep-konsep atau membahas tips-tips dan trik mengenai menulis. Nah, jadi kita mulai faktor-faktor apa yang membuat suatu tulisan non fiksi itu berbeda dengan tulisan non fiksi yang lain, walaupun topik ataupun bidang yang dibahasnya itu adalah bidang yang sama ya. Yang pertama adalah pengetahuan praktis. Ya seperti kita tahu, rata-rata kalau orang membaca non fiksi itu tentu sebagian besar ingin bisa dipraktekkan ya. Kecuali buku-buku non fiksi itu untuk tujuan pengajaran akademis, jadi buku-buku teks yang dipergunakan di kampus ataupun juga di sekolah, yaitu pasti tujuannya lebih kepada teoritis karena memang tujuannya adalah untuk pengajaran. Akan tetapi sebagian besar buku non fiksi yang ada di pasar yang ada ditulis oleh penulis itu adalah buku untuk kepentingan praktis, baik itu bidang marketing, bisnis, kemudian bidang finance misalnya, bidang leadership seperti buku ini, kemudian juga bidang misalnya personal branding seperti buku jual diri ini, kemudian juga ya banyak bidang lah, termasuk bidang teknik. Bidang teknik pun misalnya teknik sipil atau teknik kimia misalnya, itu kalau untuk dipergunakan untuk kebutuhan praktis tentu sifatnya lebih ke tujuan yang praktis daripada akademis ya, tidak terlalu banyak teori tapi bagaimana mengaplikasikan teori dan konsep-konsep yang ada itu dalam bentuk-bentuk yang praktek. Nah, pengetahuan praktis inilah yang membuat unik antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Misalnya saya untuk buku yang ini, misalnya buku branding for non branding company. Kenapa saya menulis buku ini saya tujukan adalah berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin teman-teman yang bidangnya di marketing sama sales juga lebih relate kalau saya jelaskan ini, tapi teman-teman yang lain saya coba jelaskan dengan bahasa yang simpel agar lebih memahami kenapa buku ini menurut saya unik ya dari sisi tujuan praktisnya gitu. Nah, buku ini saya tulis pengalaman saya ketika saya di-hire oleh suatu perusahaan menengah lah ya. Saya sebagai profesional marketing di-hire untuk membentuk tim marketing dan juga untuk menjalankan aktivitas marketing di perusahaan tersebut yang telah puluhan tahun berdiri tapi tidak punya kegiatan marketing sama sekali. Nah, saya tentu masuk dengan konsep-konsep marketing yang sudah saya kuasai, yang sudah saya jalani selama belasan tahun saat itu ya. Nah, ketika saya masuk dari sisi perusahaan, baik dari manajemen puncak sampai dengan ownernya tidak punya background sama sekali di bidang marketing. Akan tetapi mereka merasa punya pengetahuan mengenai marketing, walaupun pengetahuan itu tidak tepat ya sebenarnya, karena mereka yang memang belum pernah belajar marketing baik secara akademis maupun secara praktis gitu. Nah,
ketika itulah ketika itu saya dan mereka sering bentrok juga, dalam arti saya mengemukakan konsep-konsep marketing, mengajukan konsep-konsep marketing yang memang itu adalah konsep-konsep yang baku dalam kegiatan marketing. Akan tetapi pada kenyataannya eh, manajemen puncak, owner merasa mereka punya konsep marketing sendiri yang sebenarnya salah gitu. Nah, sehingga kita sering istilahnya ya berdebat lah ya, kita sering konflik di dalam meeting mengenai apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan marketing ini gitu. Karena ya itu tadi, kita beda visi, kita beda pandangan. Sebetulnya jika mereka mau belajar konsep-konsep marketing yang sifatnya lebih praktis, tentu akan lebih mudah. Artinya mereka bisa lupa marketing seperti apa, sehingga saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Mereka juga udah paham, kita bisa saling ketemu visi dan misi untuk menjalankan kegiatan marketing gitu di perusahaan. Nah, itulah kenapa saya terpikir untuk membuat buku ini. Buku ini saya tujukan kepada si perusahaan-perusahaan yang situasinya seperti saya gitu. Jadi yang saya alami. Jadi ketika perusahaan ingin menjalankan kegiatan marketing, akan tetapi ownernya tidak paham marketingnya, ini buku ini ditujukan buat mereka. Jadi mereka buku ini praktis, tidak bertele-tele, konsep-konsepnya pun juga konsep-konsep yang dasar saja dalam marketing. Akan tetapi di sini banyak dijelaskan contoh-contohnya dan juga penjelasan praktis mengenai teori-teori tersebut gitu, bagaimana dijalankan di perusahaan yang belum pernah menjalankan marketing. Nah itu makanya kata buku ditujukan untuk orang-orang yang belum paham marketing tapi punya posisi untuk menentukan, sehingga memang buku ini lebih ke penjelasan yang sifatnya praktis ya. Nah itu ini jadi memang salah satu yang membuat buku ini unik menurut saya ya, juga sesuai konsep dari menulis untuk membuat satu buku itu unik adalah dalam buku non-fiksi adalah pengetahuan praktis. Yang ini memberikan pengetahuan praktis gitu buat pimpinan perusahaan yang belum paham mengenai marketing gitu. Nah, contoh lainnya adalah ketika saya menulis buku ini ya, buku ini adalah buku leadership ya, buku tipis mengenai kepemimpinan, yaitu saya menulis buku mengenai bosku otoriter gitu ya. Nah, bosku otoriter ini sebetulnya curhatan hati saya sih, ini pengalaman di perusahaan yang lain ketika saya mempunyai atasan yang ya bisa disebut otoriter. Saya ingin ya teman-teman pun pada istilahnya juga mereka curhat lah banyak ya, mungkin bahkan ada yang stres juga gitu karena bos suka marah-marah secara langsung, bahkan di tempat terbuka gitu. Nah saya ingin memberikan di satu sisi saya mencari tahu bagaimana saya harus menghadapi bos seperti itu gitu. Nah di sisi lain saya juga ingin memberikan sedikit yang saya tahu ke teman-teman kerja yang lain, bagaimana harus menghadapi bos seperti itu. Tapi kan kita tidak mungkin membicarakan bos itu secara terbuka ya di kantor gitu. Kalaupun ketika kita misalnya hangout di kafe pun kayaknya males banget gitu, kita udah capek kerja seharian, kita pulang nunggu macet di kafe atau mungkin ya katakanlah di warung depan kantor lah gitu nunggu macet. Ya, ngomongin bos kan pasti malas gitu. Makanya saya ya punya keinginan untuk mempelajari bagaimana menghadapi bos-bos seperti ini, dan apakah bos saya ini adalah bos otoriter atau kita saja yang salah menilai gitu. Sebetulnya bos itu tidak otoriter, karena galak bukan berarti otoriter gitu. Otoriter itu tidak mau dengar pendapat orang. Apabila galak tapi mau masih mendengar pendapat orang, kemudian masih bisa menerima masukan, itu bukan otoriter, masuk ke otoritarian, itu lain lagi gitu. Nah, makanya saya banyak belajar nih dalam sambil di sela-sela waktu luang ketika libur gitu, belajar. Kemudian saya mencoba menulis buku ini untuk bisa menjadi tips praktis bagi saya sendiri, bagaimana caranya mengetahui bos otoriter dan bagaimana mengatasi ataupun menghadapi bos otoriter. Dan juga mungkin tulisan ini nanti bisa berguna bagi teman-teman di kantor ataupun juga teman-teman yang di tempat lain gitu, yang teman-teman yang menghadapi hal yang sama, bos otoriter itu bagaimana mengetahuinya, mengidentifikasinya, kemudian bagaimana saya bisa menghadapi bos otoriter seperti itu, dan juga mungkin kalau ada kesempatan bicara dengan bos otoriter, bagaimana sih sebetulnya bos otoriter itu bisa merubah diri, tidak dianggap sebagai otoriter. Nah itu jadi saya menulis ini benar-benar tulisan yang praktis ya, jadi benar-benar tulisan yang tidak mau berbicara mengenai teori leadership, konsep leadership terlalu panjang, tapi yang penting adalah bagaimana dalam suatu situasi praktis di mana kita mempunyai bos otoriter, kita dapat mengatasi dan mempunyai solusi untuk
membuat kita tetap bekerja dengan baik dengan situasi seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh di mana buku ini saya tulis pendekatan praktis yang membuat suatu karya novel itu menjadi unik ya memang karena sifat praktisnya kan bisa beda-beda tergantung dengan situasi dan keadaannya gitu. Nah, contoh lainnya lagi misalnya adalah buku yang ini branding mistake. Jadi buku branding mistake 101 kesalahan mendasar saat branding. Nah, kita kan sering tahu kesalahan orang lain ataupun tahu kesalahan perusahaan lain, bahkan tahu kesalahan kita, tapi kita ternyata tidak bisa mengidentifikasikan kesalahan-kesalahan tersebut dalam suatu rangkaian kesalahan yang komprehensif yang keseluruhan sehingga kita mungkin bisa jadi akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama gitu di lain waktu karena kita tidak mengidentifikasinya, kita tidak mempunyai pemahaman praktis mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, itulah kenapa saya terpikir untuk mengkoleksi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di dalam bidang marketing oleh para pemasar, termasuk oleh saya sendiri ataupun oleh tim saya gitu. Nah, itu saya mencoba membuat tulisan dengan mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang bersifat praktis dan kemudian menyatukannya dalam suatu tulisan dengan pendekatan praktis juga. Jadi bukan di sini tidak ada teori, tidak ada konsep. Konsep kalau menggunakan konsep itu hanya sekedar untuk mengarahkan saja untuk saya menemukan setiap kesalahan yang ada di dalam setiap proses di dalam bidang branding dan marketing. Tapi pada prinsipnya saya ingin membuat tulisan ini menjadi sesuatu yang praktis sehingga tidak orang akan siapapun praktisi marketing, terutama praktisi marketing yang masih relatif baru ya, yang mungkin masih belum tahu mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, bisa membaca buku ini dan paham mengenai secara praktis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, itulah makanya saya membuat buku ini dan selalu dengan pendekatan yang praktis gitu, dan untuk branding mistake. Nah, demikian juga misalnya ada buku yang lain ya, ini buku marketing dan sobat marketing lah. Ini kan teman-teman yang di bagian marketing dan sales tentu paham ya, bidang marketing itu masih relatif baru, 10 tahun, 20 tahun mungkin baru ada di Indonesia, bahkan baru 10 tahun terakhir ini diterapkan di perusahaan lokal dan perusahaan menengah gitu. Jadi memang relatif baru. Nah, makanya saya waktu itu dan tanda petik terjerembab ya. Sebetulnya saya sudah bekerja sekitar belasan tahun di bidang branding dan marketing gitu kan. Tapi pada suatu saat saya ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk membentuk departemen trade marketing. Walaupun saya tidak punya background trade marketing, saya cukup mempunyai pengetahuan mengenai trade marketing, tapi lebih bersifat teoritis, bukan praktis. Tetapi ya karena sudah ditentukan saya untuk memegang tim atau membentuk tim trade marketing, yang mau nggak mau saya harus belajar sendiri gitu kan. Apalagi waktu itu sekitar tahun 2011, 2012 kan internet masih belum seperti sekarang ya. Nah, Google juga belum sepintar sekarang. Sekarang malah lebih enak lagi, ada Mas AI kan, Mas GPT ini ya, Mas GPT ya, AI kan. Jadi lebih gampang. Kalau dulu lebih susah. Internet pun juga di kantor dulu di satu departemen hanya manajer aja, senior manajer yang punya akses internet gitu kan. Dan ya saya punya waktu itu kan sebagai senior manajer punya akses internet, tapi kan tetap ada keterbatasan untuk saya mencari informasi. Tapi ya mau nggak mau karena saya sudah ditunjuk sebagai head department marketing yang baru dibentuk, ya saya banyak belajar. Akhirnya saya belajar waktu itu mungkin lebih banyak sifat-sifat literatur yang konsep-konsep ya, bukan tulisan praktis. Karena bahkan sampai saat ini pun sepengetahuan saya buku trade marketing dalam bahasa Indonesia itu ya baru buku ini gitu. Di dalam bahasa Indonesia belum ada. Ketika saya menulis buku ini pun saya mencari literatur dalam bahasa Indonesia juga saya tidak bisa mendapatkan dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa Inggris pun juga nggak terlalu banyak, hanya beberapa buku, dan itu pun harus beli, nggak bisa di toko buku di sini ya, harus beli melalui eBay atau melalui Amazon gitu, karena ya belum banyak di sini bukunya. Nah makanya akhirnya saya udah sambil saya belajar untuk saya tanggung jawab sebagai head departemen trade marketing yang baru, ya saya akhirnya terpikir juga kenapa ilmu-ilmu saya sudah punya ini yang sudah saya dapatkan tidak saya buat dalam bentuk tulisan. Akan tetapi saya tidak mau menuliskannya seperti info-info, data-data yang saya terima gitu, di mana data-data yang saya terima itu memang sifatnya lebih kepada
teoritis, lebih besar bersifat akademis, lebih bersifat ilmiah. Ya kalau saya membuat data-data tersebut dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku katakanlah seperti ini, bisa jadi malah orang tidak akan baca gitu sebagai praktisi karena mereka mungkin ya sudah istilahnya sudah terbiasa dengan kehidupan yang praktis dalam pekerjaan, mungkin malas ya baca-baca yang sifatnya akademis ya. Makanya saya lebih menekannya pada pendekatan yang praktis, tidak terlalu banyak bertele-tele di konsep, tapi langsung ke prakteknya seperti apa gitu. Jadi seperti misalnya definisi trade marketing ya saya cuma sekilas saja, tapi lebih kepada bagaimana konsep-konsepnya dalam penerapannya di dunia praktisnya, termasuk juga bagaimana program yang harus dijalankan, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana menjalin hubungan dengan departemen lain dan juga lain-lainnya gitu. Nah itu saya tetap menggunakannya pendekatannya praktis, termasuk kan buku ini ada dua bagian sebetulnya, trade dan software marketing. Jadi ada dua, software marketing itu lebih baru lagi, mungkin di Indonesia belum ada 10 tahun, 5 tahunan lah baru diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu pun perusahaan besar ya. Software marketing ini lebih karena sifat praktisnya lebih nggak terlalu banyak, belum banyak karena memang masih baru disiplin ilmu ini di dunia sekalipun mungkin baru 10 tahunan, sehingga ya lagi-lagi yang ada adalah literatur yang sifatnya konsep akademis, yang teoritis gitu. Nah, gimana sesuatu yang bahkan mungkin belum banyak praktisnya, saya harus membuat ini menjadi tulisan yang praktis ya. Tapi lagi-lagi saya ingin membuat buku yang dapat dibaca oleh target pembaca, yaitu para marketing, para sales, para trade marketing yang ingin baru mulai menangani trade marketing. Jadi jangan seperti saya gitu, ketika saya harus menangani trade marketing, saya tidak punya knowledge mengenai itu, tapi saya sudah istilahnya dijerambabkan, dijorokin istilahnya ya, dalam tanda petik itu ke bidang yang saya belum tahu. Nah, makanya saya sambil belajar untuk bisa menangani departemen yang saya tangani, yang alhamdulillah akhirnya bisa menjadi departemen yang cukup yang berguna ya bagi perusahaan ya, dari saya sendiri menghandle sampai akhirnya kita punya 15 tim gitu, 15 orang di departemen ini gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya ya sambil saya bisa menangani membentuk departemen itu, saya juga akhirnya bisa mempunyai bahan untuk menulis buku ini dalam pendekatan yang praktis. Nah, itulah teman-teman, untuk menjadikan buku non-fiksi itu unik ya kita harus membuatnya pendekatan praktis karena bisa disesuaikan gitu. Pendekatan praktis saya kenapa unik? Karena memang ditujukan kepada mereka-mereka yang newbie, mereka-mereka yang masih baru di bidang marketing, di brand marketing, ataupun di bidang trade marketing gitu. Baik mereka yang baru lulus, graduate yang baru bekerja di perusahaan, ataupun juga di perusahaan yang orang-orang yang sudah cukup lama di perusahaan, tapi levelnya mungkin belum level manajerial ya, masih tahap belajar, tapi mereka belum begitu paham mengenai gimana praktek ilmu yang mereka punya mungkin waktu mereka kuliah itu bagaimana prakteknya di dalam dunia kerja. Nah itu makanya saya menulisnya lebih pendekatan praktis yang memang itu akhirnya membuat suatu karya fiksi itu menjadi unik. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa karya non fiksi itu unik adalah karena pendekatannya yang unik atau perspektif yang baru. Terus terang saya tidak membuat perspektif baru. Yang kalau membuat perspektif baru berarti saya membuat ide-ide baru, saya membuat konsep-konsep baru. Enggak, saya tetap menggunakan konsep-konsep yang sudah ada. Misalnya kalau marketing ya saya tetap menggunakan konsep-konsep Philip Kotler ya. Ya kalau teman-teman tahu ada yang namanya segmentasi target positioning, kemudian ada 7P ya, price, produk, kemudian place, kemudian promotion, kemudian people, proses, dan physical evidence. Saya tetap menggunakan konsep itu, tapi saya membuatnya menjadi unik yaitu tadi karena saya membuatnya itu dengan tujuan praktis yang dapat dipergunakan langsung oleh para pengguna kita, para pembaca untuk membantu pekerjaan dan membantu tugas-tugas mereka gitu. Nah, jadi ya itu saya lagi-lagi menggunakan pendekatan agar suatu tulisan non fiksi itu menjadi unik, itu karena tadi saya menggunakan pengetahuan praktis, kemudian saya juga menggunakan pendekatan yang sifatnya unik karena memang lebih kepada agar dapat langsung diimplementasikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah keaslian penulis ya istilahnya keaslian penulis itu penulisnya memang menguasai bidang ini kan. Terus terang ya saya 20 tahun di bidang marketing, trade marketing, saya cukup walaupun saya tidak bilang saya pintar ya, saya tidak bilang saya itu expert di bidang ini, tapi cukup tahu lah saya mengenai bidang marketing dan sales marketing, sehingga itu memang masuk di dalam bio saya, di dalam setiap buku saya,
ya untuk menunjukkan bahwa memang buku ini ditulis oleh orang yang paham mengenai praktek branding dan marketing. Sehingga ketika saya menulis buku branding dan marketing dalam pendekatan praktis, yaitu para pembaca ya insya Allah juga akan yakin bahwa buku ini ya buku-buku ini ya buku-buku yang istilahnya kredibel, buku-buku yang dapat dijadikan salah satu panduan, salah satu referensi dalam mereka melakukan pekerjaannya, karena memang yang menulisnya adalah praktisi yang terbiasa melakukan ini. Nah, makanya lagi-lagi keunikan itu juga ditentukan oleh ketika yang menulisnya adalah praktisi ya. Mungkin beda kalau yang menulisnya adalah akademisi yang belum pernah terjun di praktisi, secara perspektif baru mungkin dia memberikan perspektif baru, tapi kalau secara prakteknya secara praktisnya mungkin orang agak sedikit ragu ya apakah benar orang yang ya saya bukannya ini ya underestimate terhadap ya para dosen ekonomi bisnis ya di kampus ya, tapi kan kalau mereka tidak menjadi konsultan di suatu perusahaan bisnis atau mereka tidak pernah menjadi praktisi bisnis, tentu mereka ya akan beda lah, tetap konsep-konsep dan praktis itu beda, apalagi di marketing dan bisnis gitu yang pergerakannya sangat cepat, sehingga orang tentu akan agak meragukan apabila menulisnya adalah seorang yang akademisi, kecuali kalau memberikan perspektif baru. Misalnya Philip Kotler ya, kita kan sering tahu ada marketing 3.0, marketing 4.0. Yang 4.0 itu pergeseran dari teknologi tradisional ke teknologi digital. Kemudian dan yang terbaru adalah marketing 5.0, yaitu itu adalah bagaimana menggunakan teknologi yang berkembang itu untuk tujuan kemanusiaan. Nah itu kan pastinya perspektif baru semua ya. Kalau itu sih nggak masalah gitu, walaupun penulisnya adalah seorang akademisi, karena memang dia memberikan perspektif baru, bukan tinjauan praktis seperti yang saya tulis ya sebagai saya seorang praktisi marketing. Dan kemudian adalah yang keempat, yang membuat suatu karya fiksi dalam ini saya memberikan contoh buku karya non fiksi marketing dan bisnis itu adalah pada studi kasus dan ilustrasi yang relevan. Nah, dalam setiap buku-buku bisnis dan marketing saya tulis, saya pasti menggunakan kasus, itu udah pasti. Jadi misalnya di dalam buku ini deh, saya tadi ceritakan buku Predict for Non-Branding Company, yang saya terdapat inspirasi ketika saya di-hire oleh suatu perusahaan untuk mendirikan departemen branding dan marketing, di mana perusahaan tersebut puluhan tahun berdiri dan perusahaan yang besar sebetulnya, tapi tidak pernah melakukan kegiatan marketing. Nah itu di sini saya karena tujuannya adalah ditujukan kepada para pimpinan perusahaan, para owner ataupun para karyawan senior di perusahaan-perusahaan seperti itu yang belum paham mengenai marketing, agar mereka tidak konflik dengan profesional marketing yang di-hire untuk membentuk tim marketing di sana ya. Buku ini lebih kepada pendekatan praktis ya, karena sebagian besar dari mereka tentu bukan orang-orang marketing, mungkin orang sales atau orang finance, sehingga mereka tidak perlu penjelasan yang detail. Yang penting bagaimana praktisnya dalam kegiatan marketing di di perusahaan mereka, gimana bisa jalankan. Makanya buku ini lebih kepada memberikan konsep-konsep dasar, kemudian lebih banyak memberikan contoh ya, contoh-contoh kasus. Bahkan setiap bab ini pasti ada contoh kasus yang relevan, artinya dari setiap bab 1 sampai bab berapa nih, sampai bab 19 ini semua contohnya sama. Ini misalnya kalau untuk contoh perusahaan produksi barang manufakturer, saya menggunakan contoh perusahaan elektronik misalnya, itu dari bab 1 sampai bab 15 itu sama, contoh perusahaan yang sama, tapi dengan topik-topik yang berbeda, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran kalau perusahaan yang manufaktur itu akan seperti apa prakteknya untuk setiap bapak pembahasannya, dari mulai segmentasi targeting positioning sampai dengan kayak 7P tadi itu ya, di tactical marketingnya. Nah itu contohnya seperti sama. Kemudian juga ketika bagaimana perusahaan jasa ya, misalnya saya menggunakan perusahaan jasa transportasi. Nah itu contoh yang di sini ya saya juga terapkan dari bab 1 sampai bab 9. Tujuannya apa? Supaya punya pemahaman yang jelas, yang komprehensif mengenai contoh di perusahaan jasa, bagaimana menjalankannya di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi buku ini saya menggunakan contoh dan juga studi kasus, sehingga lebih mudah dipahami dan menjadikannya unik ya, karena kan setiap buku pasti punya studi kasus yang berbeda, dan studi kasus itulah yang memperkuat buku tersebut sehingga menjadikannya unik gitu. Kemudian contoh lain lagi adalah ini buku mengenai branding, personal branding ya. Ini buku jual diri, konsep implementasi dan pemasaran diri. Memang buku ini buku tipis ya, saya tulis mengenai
bagaimana seorang itu menjual diri, dalam arti bagaimana orang itu bisa memasarkan dirinya sehingga dapat diterima oleh pasar sasarannya dia melakukan personal branding ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pendekatannya lebih pendekatan marketing ya daripada pendekatan psikologis, karena memang kebanyakan buku personal branding itu menggunakan uh, pendekatan apa namanya pendekatan yang marketing itu. Terus selama tergabung Kak Reza, terus juga Kak siapa nih? Belajar keuangan dan bisnis ya. Insya Allah lah saya akan belajar keuangan juga ya setelah saya memahami marketing ya. Sehingga lebih mungkin bisa tulis buku keuangan nantinya ya Pak ya. Jadi ya Pak siapa nih saya ya jadi nggak kebaca kebetulan mohon maaf. Ya, insya Allah Pak kalau saya belajar yang baru lagi sehingga bisa belajar menulis lebih komprehensif lagi ya. Nah ini saya lanjutkan ya buku yang jual diri apa namanya ini saya juga menggunakan contoh-contoh. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan personal branding, bagaimana dia memasarkan dirinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya menggunakan 4 contoh dan itu ada contohnya. Yang pertama adalah untuk tujuan sosial. Jadi misalnya bagaimana seseorang itu di lingkungan masyarakat bisa diterima dengan personal branding yang baik. Nah itu contoh sosial. Kemudian yang kedua adalah jadi contoh ekonomi, yaitu misalnya bagaimana seorang karyawan misalnya dia dapat mempunyai personal branding yang baik di kantor, di lingkungan pekerjaannya. Nah, itu pasti kan pendekatannya beda, walaupun saya tetap menggunakan pendekatan marketing ya, segmentasi targeting positioning dan juga pendekatan 7P gitu. Nah itu apa namanya saya menggunakan contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah pendekatan bisnis, yaitu misalnya bagaimana seorang pengusaha dia bisa mempersonal brandingkan dirinya sehingga tidak saja personal branding yang baik, tapi personal branding dari perusahaan yang dia dirikan itu juga menjadi baik, mengikuti personal branding yang baik. Nah itu adalah tujuan yang ketiga ya. Contoh yang ketiga contoh bisnis. Yang keempat adalah contoh yang sekarang lagi ini kita sudah mulai masuk di tahun 2023 tahun politik ya, yaitu tujuan politik. Itu bagaimana calon-calon yang ingin menduduki jabatan-jabatan politik itu bisa mendapatkan personal branding yang baik dari para konstituennya, para pemilihnya, sehingga mereka bisa terpilih. Nah itu, jadi saya menggunakan 4 pendekatan itu ya, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, pendekatan bisnis, dan pendekatan politik. Nah, masing-masing ada contohnya dan masing-masing dibahas setiap bab itu sama contohnya gitu. Jadi sehingga pembaca juga bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dari apa namanya konsep-konsep jual diri yang saya tawarkan di buku ini berdasarkan konsep marketing branding, berdasarkan tujuan orang ataupun motivasi orang untuk melakukan personal branding tersebut. Itu saya melakukannya sama, yaitu dengan membuat contoh dan juga membuat ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami dan membuatnya unik gitu ya dibandingkan mungkin dengan buku-buku personal branding yang lain. Walaupun saya tidak mengatakan buku saya ini bagus dari yang lain, tidak. Mungkin bisa jadi buku saya nggak sebagus yang lain, tapi setidaknya saya menggunakan pendekatan yang unik dengan konsep-konsep marketing branding dan juga dengan contoh-contoh yang saya bagi berdasarkan 4 tujuan tersebut gitu. Nah itu contohnya saya bikin contoh yang lain gitu ya. Kemudian juga ya jadi rata-rata memang seperti saya mengikuti sih seperti tips praktis ini bahwa ketika buku non fiksi itu ingin jadi unik, yaitu harus juga memasukkan studi kasus dan juga ilustrasi yang relevan yang sesuai gitu. Nah kemudian tips yang kelima yang saya juga secara sadar atau tidak sadar ikuti yaitu gaya penulisannya menarik ya. Gaya menarik itu artinya adalah bisa diterima oleh pembacanya gitu. Nah, setiap buku yang saya tulis, buku ya apapun lah, buku branding, buku marketing, kemudian buku personal branding, kemudian juga buku leadership ya, bos otoriter, ini adalah tujuannya memang kepada pembaca yang mereka baca belum karena senang membaca gitu. Ya karena kita tahu lah di negara kita ini kan berdasarkan riset juga posisi minat literasi, minat pembacanya kan peringkat 62 ya di dunia dari 63 yang di riset. Jadi kan ya teman-teman bisa bayangin lah bahwa minat baca kita mungkin tidak tinggi gitu. Makanya saya tidak membuat tulisan untuk mereka yang sudah terbiasa membaca, mereka sedang membaca. Bisa jadi tujuan saya adalah untuk tulisan itu saya buat untuk mereka yang terpaksa harus membaca buku ini. Seperti misalnya buku yang tadi tuh, buku yang Branding for Non-Branding Company.
di mana bos-bos perusahaan yang mau melakukan branding ataupun juga manajemen puncaknya, mereka bukan orang branding marketing, bagaimana mereka bisa mau baca buku ini tanpa merasa berat, tanpa merasa bosan. Jadi saya tentu menggunakannya bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang sifatnya bisa mudah dipahami, mudah dicerna, karena mereka memang belum paham marketing gitu. Atau misalnya buku saya mengenai branding mistake ini, saya tidak bermaksud mengajari ikan berenang, artinya saya tidak mengajari level yang sudah senior di perusahaan dalam bidang marketing gitu, apalagi level senior manager atau bahkan GM direktur. Bukan, tujuan saya justru kepada mereka yang baru mulai belajar marketing, baru mulai berkarya di bidang marketing, sehingga mereka nanti bisa lebih paham kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi di dalam suatu perusahaan ketika melakukan kegiatan branding, dan mereka dapat belajar dari kesalahan ini. Jadi memang sebaiknya kita belajar dari kesalahan orang lain ya, daripada kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Kalau kita belajar dari kesalahan sendiri kan kita akan sakit sendiri gitu. Kita akan kepentok sendiri, kita kemudian akan juga apa istilahnya kita yang merasakan susahnya sendiri. Tapi kalau kita belajar dari kesalahan orang lain tanpa kita harus merasakan sakitnya, tanpa kita harus merasakan susahnya, akan tetapi kita bisa dapat mengetahui kesalahan terjadi dan kemudian kita berusaha menghindarinya. Dalam buku ini pun ya saya tujuan pasti menggunakan bahasa yang ringan ya, bahasa yang mudah dipahami, karena memang tujuannya bukan orang yang sudah paham sekali marketing gitu, atau orang yang sudah terbiasa membaca sehingga membaca itu bisa cepat ya, karena sebetulnya ada teknologi ada teknik membaca cepat sih teman-teman. Saya memang terus juga baru berhasil menerapkannya. Saya bisa baca buku 270 halaman, kurang lebih 270 halaman setebal inilah ya, dalam waktu 3 jam. Dan memahami 80% dari isi buku itu. Tapi itu pun saya cukup lama, saya udah menulis cukup lama, sudah belajar baca cukup lama, baru bisa menerapkan teori itu gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang mungkin jarang membaca, teman-teman yang belum belajar bagaimana teknik membaca cepat, harus membaca buku yang cukup tebal seperti ini dan dengan bahasa yang rumit dan yang sangat sulit dipahami. Tentu mungkin baru seperempat aja udah berhenti baca gitu. Makanya saya menggunakan bahasanya dengan gaya tulisan yang menarik ya, mudah dipahami gitu. Dan kemudian yang membuat unik lain adalah riset yang mendalam. Riset yang mendalam itu ya tentu kita tidak hanya menggunakan data-data yang sifatnya umum yang dapat diperoleh. Misalnya kita tidak hanya menggunakan data-data yang di internet aja misalnya ya. Jadi contohnya yang membuat itu unik adalah teman-teman sekalian di tab ya teman-temannya. Jadi biar banyak teman-teman lain yang hadir sehingga dapat insya Allah dapat mendapatkan manfaatnya dari live yang saya lakukan ini gitu untuk kali ini. Nah ini saya ulangin lagi tuh, saya riset yang mendalam ini seperti misalnya yang ini Bosco otoriter. Memang di sini ada riset literatur, saya membaca buku leadership, saya kemudian juga membaca artikel-artikel di internet, akan tetapi saya juga ada riset yang sifatnya unik, artinya saya mewawancarai teman-teman saya yang mengalami yang saya sama seperti saya, apakah mereka mengalami juga hal yang saya rasakan atau mungkin yang mereka rasakan beda. Nah itu kan riset yang bersifat unik, karena kan bisa terjadi antara person satu dengan person yang lain, posisi satu dengan posisi yang lain, jabatan satu dengan jabatan yang lain, departemen satu atau divisi satu dengan divisi yang lain, tentu akan merasakan yang berbeda. Nah inilah yang membuat buku ini mungkin terasa unik karena ya menggunakan pendekatan juga dari banyak pihak gitu ya ketika menghadapi orang yang sama. Juga saya kemudian ya tanya-tanyalah kepada teman di grup WA alumni kah, atau mungkin ketika ngobrol-ngobrol ketemuan di ini ketika ada hangout di kafe atau apa gitu, ataupun juga mungkin kita lagi ada meeting bareng di suatu tempat atau ada konferensi, ngobrol-ngobrol nih kalau mereka bosnya seperti apa, dan kalau ketika bosnya adalah bos yang otoriter ya saya akan sedikit interogasi mereka gitu, bagaimana situasinya di perusahaan mereka dan bagaimana mereka mengatasinya. Jadi riset-riset itu kalau yang dilakukan sifatnya lebih personal seperti ini tentu akan menghasilkan ya sesuatu yang lebih unik gitu. Pendekatan yang ditulisnya pun juga akan unik, tidak aja sekedar pendekatan ilmiah yang datanya mungkin bersifat umum dan dapat diperoleh secara di banyak tempat ya, termasuk di internet gitu. Jadi memang kita harus juga melakukan riset yang mendalam gitu. Termasuk juga misalnya ya ini buku yang branding mistake ini pun juga riset mendalam, karena ya saya juga selain mempelajari di internet, di buku-buku, saya juga nanya-nanya nih ke teman-teman sesama marketer di perusahaan lain, mereka tuh biasa
apa sih mereka lakukan kesalahan yang dilakukan, yang bisa jadi itu kesalahannya beda dengan yang dilakukan saya ataupun tim saya ataupun juga yang lain di perusahaan saya gitu untuk bidang branding dan marketing. Jadi saya bisa dapat mengumpulkan informasi kesalahan yang lebih banyak lagi, yang lebih komprehensif lagi, sehingga akhirnya kita bisa ini gitu, bisa saya bisa menulis ini lebih lengkap, lebih komprehensif. Nah, jadi itulah sih teman-teman 6 hal yang membuat suatu buku non fiksi itu jadi unik ya. Ini saya bukannya karena saya nulis buku ini kemudian saya membuat buku saya unik karena ini, bukan. Saya ini tetap saya peroleh ini dari saya membaca ya, dari cari-cari informasi mengenai hal-hal yang membuat suatu tulisan itu menjadi unik, terutama buku non fiksi gitu ya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi adalah pengetahuan praktis. Pendekatan praktis itu akan lebih membuat suatu buku non fiksi menjadi unik, dan semua buku saya di bidang bisnis marketing itu menggunakan pendekatan praktis. Kemudian yang kedua adalah pendekatan unik atau alternatifnya membuat perspektif baru. Nah, saya selalu membuat pendekatan yang unik ya. Karena apa? Pendekatannya praktis tadi, dan juga saya menulisnya dari sisi yang berbeda. Jadi misalnya seperti tadi buku personal branding, buku jual diri, saya menulisnya bagaimana personal branding dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep marketing, bukan yang seperti umumnya konsep psikologi ya. Jadi inilah yang membuat beda. Walaupun saya tidak bilang buku personal branding yang menggunakan prinsip psikologi itu istilahnya derajatnya kurang atau kalah. Bisa jadi mungkin mereka bukunya jauh lebih bagus secara kualitas gitu kan. Tetapi ya setidaknya saya berusaha menawarkan yang unik dari buku ini, di mana saya membuat buku personal branding dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan marketing dan branding gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah keaslian penulis, artinya kompetensi penulis ya. Dan bagaimanapun kan saya ya tadi saya jelaskan sudah 20 tahun di bidang marketing dan juga bidang sales dan marketing. Jadi ya istilahnya menulis buku ini saya ya istilahnya cukup kompeten lah ya gitu. Dan memang salah satu tips untuk penulis adalah diusahakan dia menulis hal yang dia pahamin gitu. Artinya hal yang dia kuasain. Itu akan lebih mudah. Makanya ketika saya menulis buku ini pun alhamdulillah relatif tidak terlalu sulit. Karena apa? Yang saya tulis sebagian besar saya sudah ada gitu. Sudah ada di memori saya gitu. Jadi tinggal bagaimana mengeluarkannya menjadi suatu tulisan, bagaimana ide-ide itu ide-ide itu diturunkan menjadi suatu tulisan yang untuk mudah dipahami gitu. Itu adalah suatu ini gitu, apa namanya ya, itu keuntungan saya menulis satu yang dipahami, walaupun bisa jadi kita menulis hal yang kurang dipahami, tapi resikonya kita harus belajar lebih banyak dan kita harus memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar gitu. Jadi ya karena kan saya menulis buku ini juga sambil melakukan kegiatan lain ya, jadi ya saya harus bagaimana membuat menulis ini jadi efisien, akan tetapi juga tetap menghasilkan tulisan yang bermanfaat dan juga berguna bagi pembacanya gitu. Itu ya yang ketiga, yaitu tipsnya adalah keaslian penulis atau kompetensi dari penulis. Kemudian yang keempat, gunakanlah studi kasus dan juga ilustrasi yang relevan. Itulah yang selalu saya pergunakan dalam setiap buku marketing dan bisnis saya, buku non fiksi saya, yaitu saya selalu menggunakan studi kasus. Jadi agar penjelasannya tidak praktis, penjelasan konsepnya teoritis yang kemudian saya buat praktis, dan lebih praktis lagi ketika saya turunkan, saya implementasikan ke dalam bentuk contoh dan juga dalam bentuk ilustrasinya gitu ya. Nah, itu yang ini gitu, apa yang keempat. Kemudian yang kelima adalah gaya tulisan yang menarik. Gaya tulisan menarik adalah gaya tulisan yang sesuai dengan target pasarnya. Nah, karena buku saya target pasarnya adalah orang-orang yang baru baru bergerak di bidang berkarya di bidang marketing, bisnis, dan juga orang-orang yang mungkin agak malas membaca, tidak terbiasa membaca. Ya saya harus membuatnya orang-orang itu senang, pembaca saya senang untuk membaca buku saya sampai selesai gitu. Sampai ya katakanlah inilah buku 230-240 halaman bisa selesai gitu. Itu tantangan sendiri gitu. Ya sama dengan kalau kita di TikTok kan bagaimana kita membuat konten yang katanya bisa dibaca algoritma kalau penonton kita banyak yang nontonnya sampai selesai atau hampir selesai. Nah itu kan kalau di TikTok ya algoritma, ya kalau di buku kan nggak ada algoritmanya, tapi tetap menjadi suatu kepuasan tersendiri jika kita menulis suatu buku yang menjadi target baca kita itu bisa membaca buku ini sampai selesai, dan tidak hanya sampai selesai tapi juga bisa mendapatkan manfaat dari buku-buku yang ditulis ini gitu. Nah kemudian terima kasih Kak Rehan ya atas ininya baiknya
teman-teman yang lain juga ditunggu ya, sehingga di tap sehingga lebih banyak lagi yang hadir dan dapat ya mendapatkan sedikit ilmu lah dari live ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya riset yang mendalam ya. Riset yang mendalam ya tadi riset mendalam bukan berarti harus riset yang akademis atau riset yang sangat sangat teoritis. Justru riset-riset yang sifatnya personal itulah yang lebih mendalam dan lebih unik. Seperti saya bilang tadi, saya riset bos otoriter ya langsung ke teman-teman yang mengalami kejadian yang sama, baik di perusahaan saya sendiri di tempat saya bekerja ataupun perusahaan di yang lain. Nah, itu membuat itu menjadi unik gitu. Jadi ya itulah sih teman-teman 6 penyebab sebuah karya non fiksi itu menjadi unik ya. Nah, ya saya sih membahas ini bukan berarti saya berkeinginan atau saya ingin mendorong teman-teman menulis buku juga ya kan. Tiap orang punya minat yang berbeda, tiap orang punya waktu yang berbeda ya. Tapi tetap kita semua pasti pada saatnya akan punya kewajiban untuk menulis walaupun tidak harus bentuk buku. Ya, misalnya saya pernah jelaskan kalau kita bekerja di kantor minimal kita akan menulis laporan mingguan, laporan bulanan. Nah, saya di kantor juga minimal laporan mingguan, laporan bulanan. Kemudian ketika ada event, ada kegiatan, saya juga harus laporan gitu kan. Nah, itu tetap konsep-konsep tadi yang di mana membuat tulisan kita unik, ya karena kan tulisan laporan itu sebetulnya bukan ini bukan novel kan, jadi bukan tulisan fiksi, bisa dikategorikan kata tulisan non fiksi itu bisa menggunakan 6 prinsip ini agar membuat tulisan kita menjadi tulisan yang unik gitu. Nah, kemudian terima kasih Kak Rehan ya atas komentarnya, good content, semoga bisa bermanfaat bagi Kak Rehan dan teman-teman yang lain. Nah, saya lanjutkan. Nah, karena itu juga saya tadi teman-teman yang kerja ya, teman-teman yang kuliah tentu pasti harus nulis minimal skripsi lah kan. Skripsi itu kan pasti sebagian besar kita yang S1 pasti harus melalui tahap itu. Nah, itu tetap kita harus membuat skripsi kita unik gitu sehingga tidak akan menjadi beban kita ketika kita ujian gitu ya, tidak akan dibantai lah istilahnya tanda petik oleh dosen-dosen killer, dosen penguji kita gitu. Nah, ataupun ketika kita masih kuliah belum skripsi pun kita pasti harus buat paper, buat makalah kan, bahkan SMA pun sekarang juga banyak buat paper makalah. Nah, tetap 6 prinsip ini bisa dipergunakan membuat tulisan kita menjadi unik gitu dibandingkan dengan tulisan yang lain. Misalnya kan kalau kita buat paper misalnya di satu materi tertentu biasanya topiknya sama, hanya kita masing-masing akan menulisnya dengan cara kita menulis masing-masing. Nah, dengan kita menerapkan 6 prinsip tadi, kita bisa menghasilkan paper makalah yang walaupun judulnya sama, topiknya sama, membahas hal yang sama, tapi bisa menjadi unik, bisa berbeda daripada teman-teman yang lain untuk makalah atau paper yang tadi gitu. Nah, itulah yang membuat tulisan kita menjadi unik. Itu tadi saya bahas baru bagian pertama ya dari pembahasan ini, yaitu mengenai bagaimana membuat tulisan non fiksi menjadi unik. Nah, yang berikutnya adalah saya akan sampaikan nih setelah teman-teman tahu bagaimana cara teman-teman membuat tulisan teman-teman nanti menjadi unik, teman-teman akan saya informasikan mengenai tips dan trik yang bisa dilakukan ketika kita membuat penulisan non fiksi ya. Jadi non fiksi jangan dianggap hanya buku ya. Tadi saya jelaskan non fiksi itu bisa banyak. Yang penting bukan novel, bukan kumpulan cerpen, bukan buku puisi. Nah, itu semua masuk kategori non fiksi. Jadi apapun teman-teman pasti saat ini sedang mengerjakan ataupun pada saatnya akan mengerjakan tulisan non fiksi. Jadi mungkin tips dan trik ini juga bisa menjadi istilahnya ya inilah informasi bagi teman-teman agar dapat membuat tulisan ya tadi ya, tulisan non fiksi yang unik sehingga bisa dibedakan dengan yang lain dan mungkin menjadikan credit point yang positif bagi kita juga gitu untuk menjalankan hal ini. Nah, yang pertama adalah tipsnya adalah kita harus pahami target audience. Nah, tadi saya jelaskan semua buku non fiksi saya, buku bisnis marketing saya adalah targetnya orang yang saat ini baru mulai belajar mempraktekkan marketing dan juga branding di perusahaan, walaupun mereka sebelumnya mungkin kuliahnya di ekonomi ya, dan sehingga mereka punya knowledge, punya background yang baik mengenai konsep branding dan marketing. Akan tetapi tentu juga karena keterbatasan mereka mengenai pengetahuan bagaimana praktisnya dalam perusahaan, nah mereka tentu harus ada materi bacaan gitu. Jangan sampai ketika mereka mau mulai kerja, mereka harus learning by doing. Learning by doing bagus, tapi kalau tidak ada arahannya itu yang bahaya gitu. Karena ya kita tidak sepenuhnya bisa harapkan atasan kita
untuk mengajari kita ya, mereka sendiri pun sibuk dengan kesibukannya masing-masing gitu. Nah makanya kita harus belajar sendiri bagaimana cara mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita punya di dalam dunia bisnis. Nah itulah orang-orang seperti itulah yang menjadi target pembaca saya. Jadi saya konsisten untuk menulis dengan kepada mereka. Nah itu jadi setiap kita mau menulis kita harus di kepala kita harus tahu nih, oh kita mau nulis buat siapa. Kalau skripsi ya pasti buat dosen, pembimbing dan dosen penguji. Kalau misalnya paper ya pasti buat dosen. Kalau tadi saya menulis buku ini buat para newbie di bidang marketing dan bisnis di perusahaan. Atau misalnya kalau inilah kita membuat apa namanya laporan, ya kita harus tahu nih, misalnya laporan kegiatan itu kalau kita di kantor buat siapa, buat supervisor kah, buat manajer kah, buat GM kah, buat direktur kah, itu pasti beda kan. Cara kita menyampaikannya, data apa yang kita sampaikan, kemudian bagaimana kita mengolah kata dan mengolah data yang diperlukan, itu pasti akan berbeda gitu. Jadi ya kita harus paham dulu siapa target dari pembaca kita nanti. Nah itu yang pertama ya teman-teman, tips dan triknya harus paham itu dulu. Kalau sudah paham baru kita bisa melangkah lebih lanjut. Jangan sampai kita menulis kita belum tahu nih buat siapa. Sehingga ketika kita sudah menulis tengah jalan kita baru tahu oh ternyata ini nggak cocok nih karena tujuannya buat si A bukan si B. Nah itu repot kan, kita harus mulai dari awal lagi gitu. Belum tentu juga kita diberi waktu yang cukup untuk mengerjakannya gitu. Jadi pertama pahami target audiensnya. Kemudian tentukan tujuan buku. Nah tadi saya jelaskan, setiap tujuan tulisan kita punya tujuan kan. Kalau skripsi pasti gimana biar kita lulus dengan A gitu ya. Nah itu pasti kan ada tujuannya, itu harus kita tentukan. Atau saya menulis buku ini, misalnya buku Branding for Non-Branding Company adalah ditujukan kepada pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan atau para senior karyawan di perusahaan yang belum pernah melakukan marketing, tapi mereka mau menerapkan marketing. Bagaimana mereka menjalankan kegiatan marketing, itu tujuan saya menulis buku ini. Kemudian tujuan saya menulis buku Bosku Otoriter ini, misalnya buku leadership ya, bagaimana supaya pembaca ini bisa mengatasi masalah atau mencari solusi ketika mereka mempunyai bos yang otoriter gitu. Jadi ada banyak ini, banyak cara lah, banyak saya tunjukkan di buku ini. Dan juga selain itu juga saya juga ada sedikit nyentil buat bos otoriter di bab terakhir ya, bagaimana bos otoriter bisa berubah kalau mau, ada lagi tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Nah itu tujuannya tentu saya lebih kepada karyawan ya, yang sentilan di belakang itu cuma sekedar bonus aja lah, bab tambahan. Tapi tetap tujuan utama dari nulis buku ini adalah bagaimana para karyawan yang mempunyai bos yang otoriter dapat mereka mencari solusi agar mereka ya walaupun tidak 100% happy tetap bisa happy lah kerja di dalam kondisi seperti itu. Nah itu tujuannya harus ditentukan dulu. Nah itu ditentukan di awal ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga adalah riset yang mendalam. Ya, tadi saya jelaskan riset yang mendalam itu bukan berarti harus kita berkutat dengan buku, bukan berarti kita harus berkutat dengan data-data internet. Kita bisa juga dengan ngobrol dengan banyak pihak lah. Seperti ketika saya menulis Bosku Otoriter ini ya, saya banyak ngobrolnya dengan para senasib lah ya gitu ya, para anggota tim, para karyawan yang punya bos otoriter. Nah, dari itu saya bisa mendapatkan banyak masukan, banyak insight, banyak perspektif, sehingga bisa menulis buku ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif lah, lebih lengkap gitu. Nah itu makanya saya menggunakan riset yang mendalam tanpa harus saya terlalu banyak riset di internet, tanpa saya harus terlalu banyak baca buku leadership, karena saya sendiri juga kerja kan nggak punya waktu untuk banyak baca buku ya. Jadi ya saya menggunakan waktu ngobrol-ngobrol makan siang, ataupun saya ngobrol-ngobrol lewat handphone, ataupun ya ngobrol-ngobrol di grup WA alumni itu sebagai bahan untuk mencari materi dari buku ini. Jadi ya riset itu bisa banyak jalan ya, riset mendalam bisa banyak jalan dan tidak harus melalui cara-cara yang sifatnya akademis gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunakan bahasa yang mudah. Jadi tadi juga itu termasuk dari bagian membuat suatu tulisan non-fiksi itu jadi unik ya. Jadi ya kita bahasanya yang lugas-lugas jelas saja lah, kecuali kalau memang itu sifatnya kayak skripsi ya. Kalau skripsi kan tetap harus bahasanya harus jelas sih, tapi mungkin tetap ada istilah-istilah akademis lah, istilah-istilah teknis yang kita masukkan gitu ya, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau itu hanya laporan di kantor atau bahkan buku, kalau buku terus terang buku saya ini tidak banyak istilah-istilah yang jelimet ya, tidak banyak konsep-konsep yang jelimet, tapi bahasa-bahasa yang paling konsepnya konsep dasar saja, dan juga bahasa-bahasa yang mudah. Jadi inilah sesuai keadaan lah. Tapi secara umum skripsi sekalipun kita jangan terlalu
biar terkesan skripsinya misalnya atau papernya terkesan sophisticated, terkesan canggih, terkesan terkesan intelek, terus kita masukin istilah-istilah yang justru buat bingung kita sendiri gitu. Ya masih untung kalau kita ingat semua istilah tersebut. Kalau kita ada yang ingat lupa, ditanya oleh tim penguji skripsi pada saat sidang kan bikin susah sendiri kan ya. Makanya kita ya usahakan menggunakan bahasa yang bisa dipahami baik oleh kita sebagai penulis maupun oleh pembaca kita gitu. Tidak perlu memaksakan diri menggunakan istilah-istilah yang terlalu sophisticated lah. Kemudian juga usahakan yang berikutnya, tips berikutnya strukturnya terorganisir. Jadi jelas lah gitu. Jadi ada bab nih. Jadi misalnya ini buku ada bab, ada subbab. Di bab ini saya menulis mengenai pertama adalah ini saya contoh branding for dan branding company. Saya menulisnya pertama apa beda marketing dengan sales, karena teman-teman yang di bidang marketing sales tentu paham lah, seringkali perusahaan itu salah kaprah menerapkan definisi marketing dan juga sales gitu. Nah itu yang kemudian berikutnya saya baru jelaskan nih perbedaan branding dan marketing itu apa, karena branding dan marketing pun orang marketing banyak yang nggak tahu gitu, mereka tercampur-campur, mereka suka bias. Nah itu makanya saya jelaskan secara jelas marketing atau branding apa. Nah baru setelah itu saya masuk bagaimana menjalankan strategi branding gitu. Nah, strategi branding seperti apa saya jelaskan. Nah, itu baru berikutnya adalah babak terakhirnya mengenai strategi marketing. Nah, itu saya jelaskan secara runtut dan itu tujuannya runtut agar setiap orang yang membaca dapat memahaminya step by step dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir. Nah, itulah makanya harus dibuat struktur terorganisasi. Kalau misalnya hanya sekedar paper mungkin tidak perlu bab ya, tapi setidaknya dari awal sampai akhir itu kita harus runtut, jadi jangan sampai lompat-lompat. Itu beda dengan novel ya. Kalau novel justru semakin lompat-lompat orang mungkin semakin penasaran untuk baca gitu. Bisa jadi kalau saya yang tulis novel ini biasanya menggunakan pendekatan ini dulu, kita lihat masa sekarang terus kemudian flashback. Nah, flashback itu kadang balik lagi ke masa sekarang, balik lagi ke flashback. Nah, itu pendekatan yang membuat novel tidak membosankan, tapi jangan diterapkan di non fiksi. Dan non fiksi itu harus urut harus sistematis gitu. Nah itu yang berikutnya. Kemudian yang tadi ya terus juga berikan contoh dan ilustrasi, itu tipsnya. Jadi tips sekaligus yang membuat suatu tulisan itu menjadi unik. Jadi kita harus usahakan ada contoh dan ilustrasi karena sifat tulisan kita lebih tulisan yang praktis. Dan kemudian adalah kita yang terakhir adalah tipsnya adalah kita menggunakan kekuatan narasi. Memang narasi itu lebih kepada novel ya. Novel kan lebih banyak menggunakan dialog, lebih banyak menggunakan alur cerita, menggunakan kronologis. Tapi dalam batas-batas tertentu kita juga masih bisa menerapkan narasi ya, storytelling lah ya, kalau bahasa TikToknya untuk konten storytelling itu dalam konteks tulisan non fiksi. Tapi ya memang lagi-lagi itu terbatas ya. Tujuannya seperti misalnya saya di buku personal branding ini jual diri ya, ketika saya memberikan contoh-contoh bagaimana orang menerapkan personal branding untuk kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, dan juga kegiatan politik, itu ada sedikit narasinya, ada sedikit storytelling untuk setiap contoh tersebut ya, karena memang situasinya memungkinkan ya. Tapi jangan membuat storytelling ketika misalnya saya mau membuat ini branding mistake, saya mau ceritakan satu-satu kesalahan mendasar saat branding, tapi setiap kesalahan saya buat seperti storytelling. Ini bisa jadi yang sebetulnya ini cuma sekitar 230 halaman bisa 500 halaman, 600 halaman seperti novel ini ya. Kalau misalnya saya membuat branding mistake, setiap satu kesalahan itu adalah dengan storytelling. Nah, makanya kita tetap storytelling itu kita harus buatnya itu sesuai dengan keperluan kita gitu, dengan sesuai dengan keperluan dari tulisan yang kita buat itu begitu. Nah kemudian selanjutnya ya jadi tadi, jadi saya rangkum ya teman-temannya. Jadi ada tips, saya rangkum lagi tips untuk menjadi karya non fiksi kita itu dalam kita menulis non fiksi. Yang pertama adalah kita harus pahami target audiens kita, target pembaca kita siapa. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan buku tersebut, tujuan apa buku atau tulisan tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga adalah riset yang mendalam. Dan lagi-lagi riset yang mendalam itu bukan berarti ilmiah, tapi riset yang personal pun bisa mendalam, bisa menjadi riset yang bagus. Kemudian juga gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan bahasa akademis lah, bahasa ilmiah gitu. Kemudian strukturnya juga terorganisir, saya jelaskan tadi dari
A sampai Z-nya itu harus teratur sehingga mudah dipahami. Kemudian juga kita harus menggunakan contoh dan ilustrasi, dan juga yang terakhirnya adalah kekuatan narasi. Jadi kekuatan narasi itu sepanjang masih kita bisa membuat membuat tulisan kita itu bentuk narasi itu bagus sih. Jadi kita bisa menerapkannya gitu. Nah, demikian sih teman-teman, dua pembahasan saja, yaitu bagaimana membuat karya tulis non fiksi itu menjadi unik, dan yang kedua adalah bagaimana tips-tips untuk membuat karya fiksi yang non fiksi yang baik. Nah, mungkin kalau teman-teman ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan di dalam kolom komentar, ataupun kalau misalnya belum ada pertanyaan, baru kita pikirkan nanti setelah selesai live ini, mungkin teman-teman bisa ikut live saya besok insya Allah, dan bisa menanyakan apa yang ditanyakan dari materi topik ini, atau teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi lain mengenai penulis, bisa ditanyakan saat ini atau nanti besok pada live berikutnya. Oh ya, sekedar informasi teman-teman ya, saya sudah membuat TikTok series terdiri dari 21 video yang berisi mengenai tahapan-tahapan dalam menulis. Karena tahapan menulis itu ada 5 ya. Itu adalah persiapan, tahapan riset, tahapan pengorganisasian tulisan, tahapan penulisan, draft, dan juga tahapan editing. Nah itu saya membuat 21 TikTok series, tapi itu gratis ya teman-teman ya. Kan beda ya, sekarang banyak para edukator di TikTok memberikan TikTok series tapi berbayar. Nah, kalau saya ini gratis, teman-teman cukup masuk ke profil saya, kemudian lihat di daftar putar seri menulis, nah itu diklik, yaitu langsung ada 21 video mengenai tahapan menulis. Karena apa saya menyatakan ini? Tahapan menulis itu 5 tahapan itu harus dilakukan oleh setiap penulis. Apapun yang ditulis, yang tulisan yang dibuat itu tulisan yang hanya sekedar kita membuat tugas, misalnya teman-teman masih SMA, guru bahasa Indonesia memberikan tugas membuat karangan bebas berapa halaman gitu. Ya, itu pun tetap harus menggunakan 5 tahapan ini gitu. Kalau ingin membuat tulisan kita bagus dan dapat diterima oleh pembaca. Nah, karena itu ya harus bisa dipahami ya 5 tahapan ini. Makanya teman-teman bisa lihat di 21 video saya. Kalau perlu teman-teman bisa men-save-nya gitu. Jadi setiap kali teman-teman ingin lihat, teman-teman tidak perlu harus masuk ke profil saya, tapi sudah masuk ke favorit. Maaf. Bisa masuk ke favorit teman-teman, sehingga teman-teman bisa langsung lihat materi-materi 21 materi video tersebut di halaman TikTok teman-teman gitu, di halaman akun TikTok teman-teman, tanpa harus masuk ke profil saya lagi. Jadi mudah-mudahan setelah dari melihat itu teman-teman bisa bertanya kepada saya gitu, apa ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat komen dari video tersebut, nanti akan saya baca. Saya selalu baca setiap komen-komen di TikTok ya, setiap buka akun TikTok saya, atau bisa ditanyakan pada saat live ini. Nanti saya akan jawab. Kalau pada live ini saya akan jawab pada saat live. Kalaupun pada teman-teman tanyakan pada kolom komentar di video, saya akan jawab. Karena biasanya kan kolom komentar itu terbatas jawabannya. Saya akan usaha jawab buat video yang nanti akan di-tag ke akun teman-teman, sehingga juga teman-teman yang lain bisa mendapatkan jawabannya dari melihat video saya tersebut gitu, sehingga ya akan lebih banyak manfaat yang didapat oleh teman-teman dalam melakukan video tersebut gitu. Itu sih teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Insya Allah sih itu selamanya akan gratis insya Allah ya, karena ya saya tujuan sharing ini, live ini, dan juga membuat PT-PT mengenai edukasi menulis ya untuk ya saling berbagi lah mengenai menulis. Karena saya sendiri pun menulis juga insidental ya, saya menulis tidak sengaja ketika waktu itu pandemi COVID ya, kita banyak di rumah, kita work from home, sehingga banyak waktu ya saya akhirnya terpikir untuk menulis, dan akhirnya tanpa disadari 1, 2, 3, 4 sekarang dari mulai awal COVID sampai sekarang udah 20-an buku saya tulis. Ya itu ya saya sadar bahwa itu tentu saya juga banyak dibantu oleh teman-teman lain. Kebetulan saya waktu itu ikut komunitas penulis ya, yang lewat Zoom. Jadi kita tidak pernah bertemu sampai saat ini secara fisik, tapi bertemunya secara Zoom dan grup WA. Yaitu saya banyak dapat masukan juga dari mereka gitu. Makanya saya ingin juga berbagi semakin banyak teman-teman yang dapat menulis, sehingga ya istilahnya menulis itu kan juga dapat menjadi kita memberikan inilah ya manfaat bagi orang lain lah. Kalaupun kita tidak bisa memberikan manfaat yang besar, yang mungkin apalagi secara materi itu besar, ya setidaknya kita bisa memberikan manfaat yang inilah manfaat yang kecil tapi berguna, itu dalam bentuk tulisan gitu. Bisa jadi dalam bentuk tulisan yang diterbitkan, bisa jadi dalam bentuk di blog. Teman-teman bisa buat blog pribadi
di internet kan banyak yang gratisan, blogspot.com ataupun juga wordpress.com atau juga di Kompasiana, teman-teman bisa nulis di sana kan banyak yang bisa akses dan mendapatkan manfaat dari tulisan tersebut gitu. Dan ya inilah teman-teman bisa banyak inilah, bisa banyak cara dan bisa banyak motivasi untuk menulis. Nah itulah makanya saya ya memberikan video dan juga live dalam topik ini agar yaitu agar kita bisa sama-sama saling support dalam menulis, kita bisa sama-sama memberikan manfaat kepada orang banyak dengan kita memberikan tulisan yang bermanfaat dan disukai oleh banyak orang gitu. Nah, demikian sih teman-teman. Mungkin kalau memang belum ada yang ditanyakan ya sampai saat ini belum ada yang bertanya, kita bisa teman-teman bisa mungkin nanti dipikir dulu apa yang ditanyakan, kemudian baru menanyakannya bisa pada laptop berikutnya. Oh ya teman-teman, kalau dari teman-teman ada buku-buku saya yang menarik untuk teman-teman, teman-teman bisa lihat dulu di etalase ya. Etalase 1 sampai etalase 6 itu novel, etalase 7 sampai 12 itu buku-buku marketing bisnis saya. Kalau kebetulan teman-teman ada yang di bidang marketing dan sales bisa lihat-lihat, bisa lihat sinopsisnya. Kalau tertarik teman-teman bisa langsung check out. Kalau belum masih ragu bisa tanya ke saya dulu mengenai isi buku ini sehingga teman-teman baru yakin, teman-teman baru check out ya. Mumpung sekarang untuk live ini dan live berikutnya ya setidaknya sampai minggu depan kita masih ada fasilitas voucher dari TikTok ya. Jadi lumayan ada potongan harga 9.000 setiap buku, yaitu lumayan lah bisa mengurangi harga bukunya gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan voucher tersebut kalau memberinya pada saat live ataupun juga bisa melalui etalase juga bisa mendapatkan manfaat voucher itu gitu. Demikian teman-teman, mungkin teman-teman bisa dilihat-lihat dulu ya etalase buku-bukunya, teman-teman bisa pertimbangkan dan juga bisa menanyakan kepada saya jika ada yang ragu mengenai buku-buku yang akan dibeli tersebut gitu. Demikian teman-teman, karena memang belum ada yang bertanya sampai saat ini, kita bisa ini akhiri sesi ini dan kita semoga insya Allah besok bisa bertemu lagi jam 9 lewat ya. Mudah-mudahan kayak tadi saya mohon maaf mundur sampai jam setengah 10-an karena memang tadi ada keperluan mendadak yang harus keluar rumah dan baliknya juga udah jam 9 lewat gitu. Jadi demikian teman-teman, terima kasih ini hari ini saya sangat bahagia sekali, sangat banyak ya yang menonton ya sampai selesai lah. Biasanya kan mungkin ya mungkin ada banyak keperluan sehingga datang dan pergi, tapi kali hari ini cukup banyak yang menonton, cukup lama sampai bahkan sampai selesai sampai saat ini ya sekitar 80-an. Nah, demikian teman-teman, terima kasih lagi saya ucapkan atas kesediaannya untuk mengikuti sharing saya ini sampai selesai, dan semoga kita besok dapat bertemu lagi di live berikutnya dengan topik-topik yang berbeda tapi tetap insya Allah tetap menarik bagi teman-teman semua. Demikian teman-teman, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari live ini. Demikian teman-teman, demikian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku